Di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat, berdirilah sebuah pasar yang telah menjadi saksi perjalanan hidup dan denyut ekonomi masyarakat selama lebih dari 7 dekade. Inilah Pasar Padang Luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sama saudara di channel Jalan-Jalan Oke. Hari ini channel Jalan-Jalan Oke akan meliput pasar Padang Luar yang akan rencananya akan dibangun flyover ya. Alhamdulillah kita telah sampai di simpang 4 ini, simpang 4 Padang Luar. Kita belok kiri, sudah sampai kita di pasar yang sebenarnya. Ini dia Nagari Padang Luar. Ya, kenapa mau dibangun flyover ya? Seperti inilah keadaannya sana. Macet bertahun-tahun. Sana sih, sana. Kita pantau dulu jalannya ya sana ya, baru kita coba memasuki ke dalam pasar Padang Luar ini.
Oke. Kita coba terbangkan drone. Take off. Pasar Padang Luar didirikan pada tahun 1951 di atas lahan milik perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA yang kini dikenal sebagai PT KAI Kereta Api Indonesia. Menariknya, lokasi ini dulunya merupakan stasiun kereta api yang tidak lagi digunakan sebelum akhirnya bertransformasi menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat. Perkembangan pasar ini semakin pesat, terutama pada tahun 1980-an, tepatnya pada tahun 1985. Pasar Padang Luar menerima bantuan dana Impres yang menjadi tonggak penting dalam pengembangan fasilitas dan perluasan pasar. Sejak saat itu, pasar ini tumbuh menjadi pusat grosir hasil pertanian yang memasuk kebutuhan masyarakat dari berbagai daerah. Letaknya yang sangat strategis di pinggir jalan lintas barat Sumatera yang menghubungkan Bukit Tinggi dan Padang, menjadikan pasar Padang Luar sebagai simpul distribusi hasil bumi. Tak heran jika pasar ini pernah meraih penghargaan tingkat nasional pada tahun 2011 sebagai pengakuan atas perannya dalam pengembangan ekonomi lokal. Pada masa lalu, Pasar Padang Luar dikenal dengan sistem hari pekan atau hari pasar yang ramai setiap hari Kamis dan Minggu. Namun seiring perkembangan zaman, kini pasar ini beroperasi hampir setiap hari kecuali hari Senin, dan sudah mulai hidup sejak pukul jam 4 pagi saat para pedagang dan pembeli berdatangan dari berbagai penjuru. Lebih dari sekedar tempat jual beli, Pasar Padang Luar berfungsi sebagai penggerak ekonomi nagari. Disinilah berbagai hasil pertanian segar, rempah dan kuliner khas Minangkabau diperdagangkan. Pasar ini juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli nagari sekaligus menjadi ruang sosial dan budaya masyarakat setempat. Secara geografis, kawasan Padang Luar juga menyimpan nilai sejarah yang tinggi. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini pernah menjadi lokasi sentral listrik PLTU yang berperan penting dalam penyediaan energi di zamannya. Pasar Padang Luar bukan hanya pasar,
Ia adalah cerita tentang sejarah, perjuangan ekonomi rakyat, dan identitas lokal yang terus hidup hingga hari ini. Mari kita coba review ke dalam. Ini alat tempur orang pasar sini. Alat angkut sayur. Gas, kita review ke dalamnya. Mari kita lihat kesibukan orang pasar di Padang Luarnya. Wala ka may guna eh. Wala 5,000 lagay na, wala 5,000. Wala, pero madu. Wala 5,000 sa kilo. Jajaran mobil sayur ya sana ya. Ini toke-toke nih semua yang ini. Dua kain si warga. Di mata lay ka bang peray? Tisu.
Para belilah dulu pisah. Belilah. Tempat jual ayam ya, sama ikan. Pakai piring nggak bisa tayangan deh. Kamu nih? Iya. Pakai piring bukan. Mulai. Edimon jual cabai. Wow, ramai ya. Oke, mari kita coba review yang arah tempat jual sanjay ini sebenarnya. Sebelah belakang ini. Dua mole. Sampai balik. Dua mole.
ke PA, Mak? Nama nak? Ke? Iko pisang, iko katan, iko jaguar, iko ware, iko ubi. Campur boleh ya? Campur aja nak. 1.000 ada, Mak? Dia banyak-banyak. Iko mau ribu dah nak. Iya. Yang ko lah, Mak. Yang ano? Yang ko? Katan. Katan. Katan pisang itu salah. Oh, 2 macam teh. Iya. Jadi, kau ni lebih ni. Ada. Kasih nak. Sama, Mak. Bola nak. Jadi seperti itulah kesibukan pasar Padang Luar ini, saudara. Kalau pembangunan flyover pasti akan diganggu aktivitas jual beli di sini. Selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu titik kemacetan terparah di wilayah ini. Sebagai pusat perdagangan sayur terbesar di Sumatera Barat, kawasan ini setiap hari dipadati kendaraan angkutan barang, pedagang, dan pengguna jalan lintas provinsi. Kemacetan yang terjadi bukan hanya penghambat aktivitas ekonomi, tapi juga berdampak pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah merencanakan pembangunan flyover Pasar Padang Luar sebagai solusi jangka panjang. Flyover ini dirancang untuk memisahkan arus lalu lintas utama dari aktivitas pasar, sehingga kendaraan yang melintas tidak lagi terjebak kemacetan di bidang jalan. Pakar baik detail engineering and design atau DED flyover ini telah selesai dan disetujui, yang artinya secara teknis proyek ini sudah siap untuk dibangun. Namun hingga saat ini pembangunan belum bisa dimulai karena masih menghadapi kendala pembebasan lahan, terutama lahan yang berada di atas aset PT KAI atau Kereta Api Indonesia dengan luas sekitar 2 hektar. Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, DPRI, Kementerian Pekerjaan Umum, serta PT KAI agar persoalan lahan ini dapat segera diselesaikan. Jika seluruh proses administrasi dan pembebasan lahan berjalan lancar, pembangunan flyover Pasar Padang Luar ditargetkan dapat dimulai pada tahun 2007. Diharapkan kehadiran flyover ini nantinya mampu mengurangi kemacetan yang sudah terjadi puluhan tahun, melancar distribusi hasil pertanian dan logistik, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Masyarakat pun berharap proyek strategis ini benar-benar dapat realisasi demi Padang Luar yang lebih tertib, lancar, dan maju. Demikian informasi mengenai rencana pembangunan flyover Pasar Padang Luar yang diharapkan menjadi solusi nyata atas kemacetan yang telah terjadi selama puluhan tahun. Meski saat ini masih berada pada tahap penyelesaian pembebasan lahan, proyek ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan konektivitas, keselamatan dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Agam dan sekitarnya. Kita berharap seluruh proses dapat berjalan lancar sehingga pembangunan flyover ini benar-benar terwujud dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekitar. Terima kasih sanak saudara sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.